Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita pertemuan yang ketiga tidak terasa. Kalau tidak salah kita ada rencana pertemuan sampai ke 7 ya. 7 kali ya. G, Yang sebelumnya 7 kali juga G, Mbak. G. Kali ya. Baik. Jadi nanti kita akan memahami tentang data dan skala pengukuran. Nanti berikutnya kita akan masuk ke dalam analisis data. Jadi nanti biar kita bisa membedakan data, jenis data, lalu menganalisanya gitu. Baru nanti pertemuan yang keenam kita analisis dengan menggunakan tools, apakah SPSS atau FUse atau menggunakan Stata. Nanti pertemuan yang terakhir kita akan menerjemahkan, ya menerjemahkan hasil dari analisis yang kita lakukan. G. Baik, jadi kalau dalam suatu penelitian kita perlu dan memang harus ada data. Nah, data yang tersedia itu harus valid gitu ya, valid dalam artian kita akan mengolah data yang memang sesuai dengan kondisi yang ada, bisa dipertanggungjawabkan, bisa diperbandingkan, bisa diukur. Nah, data-data yang bisa memenuhi syarat-syarat tadi itu kita bisa bedakan dalam beberapa jenis data sehingga nanti kita bisa memilah-memilih mana yang bisa kita olah dengan menggunakan alat analisis tertentu itu yang sesuai gitu ya. Nah, kalau kita selama ini pahami data kan ada dua ya, ada data kualitatif dan data kuantitatif. G. Nah, data ini sebetulnya masih sebuah informasi yang belum kita olah, sehingga kita belum bisa mendapatkan suatu pengetahuan dari data yang bersangkutan. Nah, kita bisa melihat data-data kualitatif dan kuantitatif ini yang kita bedakan, misalnya data kualitatif yang biasanya berhubungan dengan kategorisasi atau dia berwujud suatu kata-kata atau simbol-simbol tertentu atau suatu bentuk atau pola atau warna dan sebagainya itu bisa saja memiliki suatu arti gitu, tapi dia tidak bisa diukur ya, nggak bisa diukur. Jadi hanya memberikan suatu makna yang terbatas ya, apa itu merah, apa itu kuning. Lalu misalnya kita mengatakan, oh itu ada cowok yang cakep gitu, cowok yang cakep itu gimana gitu. Nah itu kualitatif gitu ya, kata-kata ada tampan, cantik misalnya, oh itu akhlaknya bagus, itu juga kualitatif gitu. Jadi kategorisasi dan karakteristik itu bisa menjadi data yang memberikan suatu arti tertentu namun terbatas. Nah, kalau data kualitatif itu data yang berwujud angka, jadi bisa langsung diukur, lalu dia bisa menunjukkan apa makna besaran tertentu dan bisa diperbandingkan antara satu dengan yang lain, gitu. Nah, di situ yang akan membedakan. Lalu kalau kita lihat dari jenis-jenis data yang ada, kita bisa melihat bahwa data itu kita bagi menjadi dua. Ada data namanya kategori dan numerical, ya, categorical dan numerical. Nah, oke ya, sebentar nih, mohon maaf, saya ada tamu sebentar. G. Monggo, Pak.
Baik ya, kita lanjut lagi. Ini sudah gabung berapa? Oke, ada Mas Alfian ya, sudah ada Mas Alfian, ada Mbak Umi Hani, ada Mbak Jumaidi, ada Mbak Sania, Mbak Ayu. Oke, sudah pada gabung. Oke, sorry ya, kita sudah mulai. Kita sambil jalan. Kalau ada yang lain mau gabung, langsung gabung saja ya. Nah, lalu kita lanjut ya untuk sumber-sumber data. Nah, sumber-sumber data ini yang kita sering kenal juga. Ada data primer, ada data sekunder. Data primer ini yang kita bisa collect langsung dari sumbernya. Bisa berupa observasi atau suatu survei. Atau kita melakukan suatu eksperimen, ya percobaan. Itu juga bisa menjadi sumber-sumber data primer yang kita peroleh langsung dari objek yang kita mau teliti. Lalu ada data sekunder ya, data yang sudah terkompilasi dari pihak lain. Bisa diambil dan diolah untuk menghasilkan suatu analisis tertentu ya. Facebook balance. Mungkin boleh di ini dulu ya. Anggo ATM itu main Mbak Benora ATP BPS. Ada ini. Ya, bisa dibantu di mute ya. Siapa yang mau jadi co-host? Co-hostnya saya kasih akses ya, bisa ada Mbak Sabani, Mbak. Mas Alfian Pak, biasanya Pak. Oh, Mas Alfian ya. Oke. Mas Alfian. Saya kasih co-host Mas Alfian. Nanti bantu ini kalau ada yang suaranya mungkin ke klik. Oke. Nah, tadi kita sedang cerita ya tentang membedakan beberapa jenis data. Ada data kualitatif, data kuantitatif, kemudian kita sudah mengenal ada sumber data yang berasal langsung dari objeknya, yaitu data primer. Kita bisa narik dengan menggunakan survei, kita bisa narik dengan wawancara, gitu ya. Lalu juga data sekunder, data yang sudah diolah dan disajikan dalam bentuk kompilasi oleh pihak lain. Nah, data kualitatif ini kalau kita coba untuk perdalam lagi, ada yang berbentuk tadi ya, bentuk gambar, kalimat, gambar gitu. Itu adalah data-data kualitatif yang memberikan informasi kepada kita tentang karakter atau ciri dari suatu objek yang kita teliti. Nah, data kuantitatif, data yang berbentuk angka. Jadi memang salah satu dari karakter atau sifat data ini adalah dia bisa diukur gitu ya besarannya. Dan bisa dibandingkan antara satu data dengan data yang lain karena memiliki ukuran yang jelas. Nah, kalau kita perdalam lagi, data kuantitatif itu biasanya dibagi menjadi dua besaran, yaitu data nominal dan data kontinum. Ya, data nominal dan data kontinum. Data nominal itu apa? Data yang bisa digolongkan secara terpisah. Ya, bisa digolongkan secara terpisah, secara diskrit atau kategori. Data ini diperoleh dari hasil menghitung. Misal dalam satu kelas ya, misalnya di kelas kita, misal di sini ada 10 orang misalnya, 10 orang itu terdiri dari misalnya 5 orang yang masuk dalam kategori perempuan gitu ya, dan separuhnya lagi misalnya laki-laki misalnya. Nah, itu dia bisa berdiri sendiri ya, satu kelompok dan kelompok yang lain itu bisa kita pisahkan dan memiliki karakter tersendiri.
Itu data nominal. Atau misalnya dalam satu kelompok, misalnya kita bisa bedakan mana yang berasal dari Jawa, mana yang berasal dari Sunda misalnya. Nah, di situ kita bisa membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, yaitu bisa kita kategorikan dengan istilah diskrit ya. Nah, lalu data kontinum. Data kontinum itu data yang bervariasi menurut tingkatan. Ya, menurut tingkatan. Nah, menurut tingkatan data ini dibagi menjadi data namanya data ordinal, data interval, dan data rasio. Mungkin sebetulnya kita sudah menghadapi dan mendapatkan data-data ini hampir setiap saat ya, dalam berbagai tulisan gitu ya, dalam berbagai bacaan. Jadi mana sih yang masuk dalam kategori ordinal, mana yang masuk dalam kategori interval, dan mana yang masuk dalam kategori rasio. Lalu berikutnya adalah data ordinal ya. Tapi sebelum masuk ke data ordinal, di dalam data kontinum ini, kalau kita lihat dia bisa menunjukkan variasi tingkatan ya, tingkatan dari suatu hasil pengukuran. Jadi misalnya kita ingin tahu berapa sih misalnya jumlah penduduk yang berusia antara 1 sampai 20 tahun gitu, misalnya 20 tahun sampai 40 tahun misalnya. Nah, berapa persen sih masyarakat penduduk milenial kita gitu ya, itu adalah data-data yang menunjukkan tingkatan hasil dari suatu pengukuran. Itu disebut dengan data rasio. Nah, kalau interval namanya aja interval, jadi ada jarak gitu ya, ada jarak antara jarak A dengan jarak B dengan jarak C, jadi ada interval. Data interval itu data yang berada dalam suatu bilangan tertentu, ya, dalam suatu kumpulan atau himpunan tertentu. Nah, itu berada dalam satu wilayah yang terbatasi oleh limit batasan A dan batasan B, gitu. Itu data interval. Data yang berada dalam suatu batasan tertentu, ya. Kalau ordinal dia, misalnya kita mengatakan 1, 2, 3 itu data ordinal, 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kalau misalnya 20% sampai 30%, nah itu data interval. Tapi kalau kita mengatakan misalnya 20% penduduk berusia masuk kategori milenial, berusia antara 22 sampai 34 tahun misalnya, jumlahnya saat ini mendominasi penduduk secara demografis di Indonesia, yaitu sekitar 63%, hampir separuh lebih penduduk kita dihuni oleh masyarakat milenial. Nah, itu adalah data rasio, itu bukan data antara atau interval. Oke ya, jadi mungkin sudah bisa membedakan sedikit demi sedikit. Nah, data ordinal, data yang berbentuk ranking atau peringkat, data ordinal. Misalnya apa, juara 1, juara 2, juara 3, misalnya ini. Ya, data ini bisa juga dinyatakan dalam suatu skala. Maka jarak satu data dengan jarak data yang lain itu tidak sama. Misalnya gini, juara 1 ya, juara 1 yang dimaksud dengan juara 1 itu berapa sih ukurannya gitu ya. Juara 2 itu berapa sih ukurannya, juara 3 itu berapa sih ukurannya gitu ya. Nah, itu ketika kita mengatakan juara 1 gitu, juara 2 itu, nah, itu hanya peringkat ya, peringkat atau ranking antara 1 dengan 2 dengan 3. 1 lebih tinggi dibandingkan dengan 2, 2 lebih tinggi dibandingkan dengan 3. Nah, itu peringkat. Nah, kalau dalam ukuran ya 1 kan lebih kecil dibandingkan dengan 2. Nah, itu namanya data nominal. Ya, kalau nominal itu bisa dibandingkan bahwa 2 itu lebih tinggi dibandingkan dengan 1 ya. 3 itu lebih tinggi ukurannya atau
dibanding ukuran nominalnya dibandingkan dengan 2 gitu. Itu nominal. Jadi kalau nominal itu dia memiliki arti, ya memiliki arti sesuai dengan arti yang sebenarnya, itu nominal. Jadi kalau angka misal gini, dikasih angka 1 juta misalnya, Anda mau saya kasih 1 juta atau 2 juta misalnya. Ini di sini ada Mbak Nurasana, ada Mbak Nurasana? Masih aktif nggak? Ada. Siap, Oke. Pak, ada. Oke, saya ngecek aja nih Mbak Nur. Saya mau tanya, dibuka dulu itu apa namanya mic-nya. Kalau dikasih uang, kalau mau dikasih uang 1 juta dengan 2 juta, mau milih yang mana Mbak Nur? Yo naluriah ya biasa normal, Pak. Orang biasa memilih lebih banyak. Nah, berarti Mbak Nur udah bisa bedakan, itu namanya data nominal. Ya, data nominal. Jadi 2 juta lebih besar dibandingkan dengan 1 juta. 1 juta. Ya, itu namanya data nominal. Tapi kalau saya tanya gini, Mbak Nurasana pingin ranking 1 apa pingin ranking 2? Kalau saya yang ditanya, pasti saya jawab ranking 1. Tapi kalau anak kecil, mereka memilih saya mau ranking 2 karena angka 2 lebih banyak. Seperti itu, Pak. Ya, itu namanya ordinal. Ya, itu namanya data ordinal. Jadi 2 bukan berarti lebih besar dibandingkan dengan 1. Ya. Jadi 1 itu adalah peringkat. Pak, kalau boleh berkomentar, berarti data ordinal itu memiliki makna tersendiri ya Pak ya dari nominal yang ditunjukkannya. Iya, betul. Karena dia adalah simbol, ya. Data ordinal itu simbol, gitu, simbol. Jadi sesuai nanti dengan konteksnya, ya sesuai dengan konteksnya. Nah, kalau nominal itu angka yang sebenarnya. Jadi 2 lebih besar dari 1, 3 lebih besar dari 2, itu namanya nominal. Tapi kalau ordinal, ya ordinal itu belum tentu 2 lebih besar dibandingkan dengan 1. Ya, karena ternyata 1 itu adalah peringkat yang tertinggi. Gitu ya. 2 peringkat lebih tinggi dibandingkan dengan 3 peringkatnya. Nah, itu data ordinal. Nah, kalau saya tanya lagi nih, Mbak Nur. Mbak Nur masih aktif nggak? Halo? Masih aktif. Masih aktif, oke. Ya. Nah, kalau bikin kuesioner nih, bikin kuesioner, bikin kuis ya, bikin kuesioner. Nah, ketika kita bikin kuis, ada jawaban, pilihlah apakah Anda puas dengan perkuliahan hari ini, lalu dikasih jawaban 1, 2, 3, 4. 1 menunjukkan tidak puas, C menunjukkan cukup puas, ya, kemudian 3 menunjukkan puas, 4 sangat puas, gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya gini, Mbak Nur, jawab dan pilihlah angka yang ada dalam jawaban. Pilih angka berapa, Mbak? 1, 2, 3, atau 4? Saya pilih angka 4, tapi pertanyaan saya pernah tidak dia berbanding terbalik. Misalnya, 1 itu sangat puas, 2 itu kurang puas, 3 itu puas, 4 itu tidak puas. Pernah tidak orang membuat kuesioner seperti itu? Iya, bisa jadi, ya bisa jadi. Bisa jadi, cuma kita harus melihat dari konteks budaya masyarakat. Kita seringkali salah ya dalam membuat suatu simbol sehingga menjadi misperception, ya menjadi misperception. Contoh adalah misalnya bicara tentang profil risiko. Risiko itu
angkanya semakin besar, semakin bagus atau semakin jelek? Nah, kalau risiko. Kalau resiko berarti semakin kecil semakin rendah resikonya. Semakin Ya. besar berarti semakin tinggi. Semakin tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah misalnya gini, apakah Anda memiliki asuransi jiwa misalnya? Apakah Anda memiliki asuransi jiwa gitu? Nah, apakah Anda ingin memiliki asuransi jiwa? Jadi biasanya pertanyaan itu berurutan. Kalau misalnya sudah, misalnya ya udah sudah. Kalau misalnya dia belum, gitu. Misalnya belum, ada pertanyaan lagi, misalnya apakah Anda perlu asuransi jiwa, misalnya. Nah, tidak perlu, cukup perlu, sangat perlu, misalnya. Ya. Nah, di situ mengindikasikan kalau dia semakin perlu, gitu ya, berarti risikonya sebetulnya makin besar atau makin kecil. Ketika kita bertanya kepada seseorang bahwa asuransi jiwa itu diperlukan atau tidak, gitu ya. Lalu ada 4 kategori jawaban, 1, 2, 3, 4, gitu ya. Nah, ketika kita ingin mengetahui profil risiko seseorang, ketika orang itu menjawab misalnya 4, misalnya sangat perlu, misalnya sangat perlu untuk mendapatkan asuransi jiwa, misalnya. Oke, saya tanya sama Mbak Istiharo sekarang. Mbak Istiharo, halo. Apakah Ya, monitor? Oke, Mbak Istiharo. Menyimak pertanyaan saya, Mbak? Oke, siap. Oke, boleh dijawab, Mbak? Kira-kira kalau ada yang menjawab pertanyaan kita, jawabannya adalah yang nomor 4. Jadi, dia sangat memerlukan asuransi jiwa. Nah, bagi seorang peneliti, itu ya, ketika orang itu menjawab sangat perlu, itu resikonya rendah atau resikonya besar? Rendah. Ya, betul. Mbak Istiara udah bisa nangkap, ya. Jadi artinya apa? Kenapa risiko seseorang itu rendah? Karena dia punya aware. Ya, dia aware terhadap dirinya. Dia sadar bahwa dia menghadapi suatu risiko. Sehingga dia memerlukan suatu asuransi, apakah asuransi kecelakaan, apakah asuransi kesehatan, atau asuransi pensiun misalnya. Nah, ketika orang itu menjawab bahwa dia sangat butuh itu, berarti dia aware ya terhadap dirinya. Berarti risikonya kalau dia orang sudah kesadarannya sudah bagus gitu, maka kita mengatakan profil risikonya adalah rendah, ya. Dia risikonya rendah gitu. Jadi kalau kita nggak memahami itu, maka angka 4 itu dianggap adalah angka yang terbaik, kan gitu ya. Pada angka ketika kita mengatakan ini adalah yang 4 itu misalnya, ya ini kalau kita nggak memahami, maka kita mengatakan oh risikonya tinggi 4 gitu ya, karena dia butuh banget gitu. Padahal risikonya rendah gitu ya. Jadi kebalik. Yang kebalik kan ini kan. Nah, ini namanya data ordinal. Ini namanya data ordinal. Nah, data ordinal kalau digabung dengan data nominal itu nggak bisa. Nah, kadang peneliti nggak paham. Data ordinal dicampur dengan data nominal. Misalnya gini, ini kan tadi data ordinal namanya. Ini data ordinal. Jadi ketika memilih angka 1, 2, 3, dan 4, pilihan-pilihan itu datanya adalah data ordinal, bukan data nominal. Ya. Nah,
Misalnya di dalam pertanyaan itu misalnya kemudian kita menanyakan begini, berapakah kita ingin menghubungkan misalnya variabel pendapatan misalnya dengan variabel resiko misalnya, ya, dengan variabel resiko. Lalu pendapatan kita tanya, misalnya gini, berapakah pendapatan Anda, gitu ya? Berapakah pendapatan Anda? Nah, kira-kira jawabannya akan menggunakan nominal, interval, atau ordinal? Saya mau tanya ini. Yang lain dulu selain Mbak Istiaroh. Ada siapa lagi nih? Ada siapa yang mau jadi sukarelawan? Yang jawab. Mas Yusril mana Mas Yusril? Ada nggak Mas Yusril? Mas Yusril masih Saifuddin, Pak. Saifuddin ada, Jumaidi ada. Yusril hadir, Pak. Oke, Mas Yusril. Tadi menyimak pertanyaan saya, Mas? Kurang jelas, Pak, tadi, Pak. Kurang jelas. Oke ya, saya ulangi. Saya ulangi nih. Ada pertanyaan dalam kuesioner, dalam suatu penelitian, gitu ya. Saya menanyakan, ingin mengetahui pendapatan responden. Pendapatan responden itu berapa? Ya, pendapatan responden itu berapa? Sebaiknya saya menggunakan alternatif jawaban yang saya sediakan itu adalah data nominal, apa data ordinal, atau data interval, Mas? Kalau melihat itu, kalau dari pribadi saya, Pak, ya, kayaknya lebih cocok data ordinal kayaknya, Pak. Data ordinal. Nah, contohnya alternatif jawabannya apa yang mau ditulis di situ? Misalnya? Tadi kan terkait apa tadi? Itu, Pak, ya. Ya, Contohnya, berapakah pendapatan Anda saat ini, penghasilan Anda saat ini? Itu pertanyaannya. Berapakah penghasilan Anda saat ini? Kalau ini adalah pertanyaan yang dibuat oleh seorang peneliti untuk suatu responden, maka sebaiknya berdasarkan dari karakter data yang kita pelajari saat ini, sebaiknya kita akan memberikan suatu peluang jawaban dengan bentuk jawaban apa? Apakah data nominal yang kita harapkan, ataukah data ordinal, ataukah data interval? Ini pertanyaannya, Mas. Kalau melihat terkait dengan pendapatan tadi ya, Pak, itu ada dua opsi, bisa ke interval dengan beberapa apa ya? Tadi ke skemanya dari interval itu sendiri. Kalau saya sih lebih ke ordinal sih, Pak, karena akan ada beberapa pembagian khusus terkait dengan ini di peringkat berapa sih nominalnya, misalkan bulan ini gajiannya 3 juta, kemudian bulan depan bisa naik atau bisa turun, itu akan ada bentuk skala atau skema jarak yang apa ya, bisa melihat posisinya gitu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ini asumsinya kita sebagai seorang peneliti nih, gitu ya. Kita peneliti dan kita ingin mengetahui berapa sih penghasilan dari responden saya ini, gitu ya. Karena nanti saya ingin menganalisis misalnya antara pendapatan seseorang, gitu ya, dengan kesadaran risiko, misalnya gitu ya, dengan kesadaran terhadap suatu risiko, gitu. Nah, di situ saya pasti nanti akan mengukur berapa sih dia punya awareness, ya, kesadaran terhadap risiko itu dalam hal mitigasi atau pengendalian terhadap risiko yang dia nanti ingin lakukan, dan dia termasuk orang yang berisiko tinggi atau tidak, misalnya. Nah, apakah pendapatan seseorang itu sebetulnya bisa punya pengaruh nggak ya dengan cara atau perilaku seseorang dalam menghadapi suatu risiko, misalnya. Wah, ini sebetulnya menarik juga ya kalau ini
mau diteliti gitu ya. Nah, itu menarik, itu belum banyak yang melakukan penelitian seperti itu, tapi kita harus tahu gitu ya, harus paham, jangan sampai nanti data yang kita kumpulkan, yang kita kolek itu salah gitu ya. Jadi nah ini makanya saya perlu stressing di sini, karena kebanyakan kesalahan yang terjadi dalam suatu riset itu kita nggak memahami jenis data yang kita ambil, lalu kemudian kita olah begitu saja gitu ya, kita analisis begitu saja gitu. Makanya ini saya agak sedikit stressing biar paham gitu. Oke ya, tadi jawaban yang muncul adalah data ordinal yang sesuai dengan jawab dengan pertanyaan tadi. Oke, nggak apa-apa ya, kita tamu dulu. Ada yang punya pendapat lain nggak? Kita ingin Data tahu. interval, Mungkin Pak, interval ya. Oke, Mungkin alasannya saya- apa? Coba alasannya Mbak. Alasannya siapa nih, Mbak Afidah ya? Karena rentang ya Pak, misal pendapatan 1 juta sampai 1.500.000, misal 1.500.000 sampai 2 juta, seperti itu ya Pak. Oke, data interval ya, data interval. Oke, good. Ada lagi yang punya pendapat lain? Tadi kan berarti sudah ada punya pendapat. Ini data ordinal nih yang sesuai. Mbak Fida punya pendapat data interval gitu ya, yang sesuai untuk jawaban ini yang kita siapkan. Ada lagi nggak yang punya pendapat lain? Halo Pak, izin Halo masuk. ya, Mbak Nur Hasana, silakan. Tadi itu kan Mbak Afida itu udah benar data interval. Kemudian Mas Yusril itu tadi kan data ordinal. Nah, data ordinal dari Mas Yusril itu bisa diberi keterangan lagi Pak. Nanti jadi masuknya ke data interval karena penghasilan itu harus ada jarak seperti yang dijelaskan oleh Mbak Afida. Misalnya kalau data ordinal itu kan misalnya 1 berarti di angka misal contoh 5 juta sampai 10 juta. Terus 2 kemudian itu di angka 10 juta sampai 15 juta. Begitu Pak seterusnya. Terima kasih. Berarti intinya adalah data interval meskipun dengan menggunakan data ordinal seperti itu. Oke. Jadi kelihatannya sudah mulai mengerucut ya, sudah bisa dipahami. Jadi betul ya, kita menggunakan data interval gitu ya, karena bisa untuk menampung ya, bisa untuk menampung ragam atau variasi dari suatu jawaban. Jadi interval itu memang sengaja disediakan untuk bisa menampung suatu rank atau interval dari suatu jawaban tertentu. Karena kalau kita menggunakan data nominal, maka kita bisa bayangkan masing-masing orang bisa berbeda-beda kan. Misalnya Mbak Nur Hasana gajinya misalnya 10 juta, Mbak Afidah gajinya 15 juta, Mas Yusril gajinya 17 juta, gitu ya. Nah, itu kan pasti banyak banget ragamnya kan, ketika kemudian kita mau menganalisa bingung sendiri, ini gimana cara menganalisanya ya? Kok jawabannya jadi beragam begitu? Nah, kan susah ya, susah. Nah, di dalam suatu penelitian itu kan disederhanakan. Jadi salah satu dari tujuan penelitian adalah penyederhanaan. Yang menyederhanakan dari suatu fenomena tertentu sehingga lebih mudah dipahami. Itu salah satu dari fungsi suatu penelitian. Makanya kemudian dibuka interval misalnya pada umumnya orang digaji kadang ada yang di bawah UMR, misalnya UMR-nya 2 juta. Dikasih aja kurang dari 2 juta. Pilihan jawaban A. Itu jadi A kurang dari 2 juta misalnya. Terus 2 juta sampai 4 juta, intervalnya 2 kalinya gitu ya. Terus 4, 6 gitu ya. Terus C misalnya 8 misalnya. D lebih dari 8 juta itu pilihannya D misalnya. Nah, sehingga masing-masing kategori yang ada di A, ada di B, ada di C gitu, itu adalah jawaban interval. Oke ya. Nah, jawaban interval ya sementara tadi kita di dalam di dalam menanyakan tentang profil risiko seseorang gitu ya, profil risiko seseorang
Kalau dia menjawab jawabannya 1, 2, 3, 4, kalau jawabannya yang 4 itu kan resikonya rendah tadi ya. Betul ya? Masih ingat? Ya. Ya, Mbak Sistara masih ingat ya? Ya, masih ingat. Mbak Norasana juga masih ingat. Mungkin Mbak Afida juga masih ingat. Kalau dia menjawabnya adalah angka D atau angka 4, ya, itu menunjukkan risikonya rendah gitu. Nah, sementara ada jawaban yang sama 1, 2, 3, 4 atau A, B, C, D misalnya. Kalau yang A itu kan tadi memiliki pendapatan misalnya besar ya, pendapatannya besar. Jadi lebih dari 8 juta gitu ya. Lebih dari 8 juta. Gitu. Nah, ini kalau kemudian dilakukan regresi ya di regres ya, di regres yang satu adalah yang satu adalah interval ya, sedangkan yang ini adalah data ordinal misalnya, maka ketika diregres misalnya kita mau lakukan uji korelasi misalnya, maka apakah ini bisa dilakukan atau tidak gitu ya. Oke, itu case baru dua unsur. Belum lagi nanti kalau kemudian ditanya lagi ada pertanyaan misalnya nah jenis ya responden ini apakah berjenis gendernya adalah laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki misalnya dikasih simbol kalau laki-laki dikasih simbol 1, kalau perempuan dikasih simbol 2. Jadi angka 1 dan angka 2. Ya, angka 1 dan angka 2. Angka 1 dan angka 2 gitu ya. 1 adalah laki-laki dan 2 itu adalah simbol dari wanita. Ini disebut dengan data apa ini? Data nominal, data ordinal, Data nominal, Pak. Data ordinal. iya, data ordinal. nominal. Bukan nominal. Kenapa? Karena 2 bukan lebih Karena besar dia dari punya 1. makna tersendiri. Iya, punya makna tersendiri, betul. Oke, ya paham ya. Jadi kita nggak bisa ini mengatakan bahwa ini data nominal karena 2 bukan lebih besar dari 1. 2 itu hanya simbol saja, simbol bahwa ini gendernya adalah wanita. Ini adalah gendernya laki-laki tadi, gitu ya. Ini simbol, ya itu ordinal namanya. Bukan interval, bukan menunjukkan jarak, bukan menunjukkan angka. 1 itu bukan angka, dia hanya simbol saja 1 itu. Itu yang harus diketahui. Nah, kalau kemudian kita ingin melakukan misalnya menganalisa lebih jauh lagi misalnya, sebetulnya yang aware terhadap risiko itu apakah laki-laki atau perempuan misalnya. Lalu kemudian angka 1 dan 2 ini di relationship-kan ya, di crossing, di regres misalnya dengan angka 1, 2, 3, 4 tadi dalam jawaban-jawaban itu lalu diregreskan misalnya. Kalau kita regreskan, pertanyaannya akan muncul hasil nggak? Muncul hasil nggak? Hasil di regresi muncul. Iya, muncul. Muncul, pasti muncul. Kenapa? Karena angka kan. Yang kita masukkan bukan laki-laki dan perempuan, tapi 1 dan 2. Oke. Pertanyaan saya berikutnya. Apakah kemudian data yang dihasilkan valid atau tidak? Datanya valid atau tidak? Valid. Valid, Pak. Valid ya. Iya, Pak. Oke. Nah, inilah kesalahan terbesar yang banyak dilakukan oleh para peneliti.
Nggak valid. Iya, nggak valid. Nggak valid. Nggak valid. Karena yang satu ini adalah data ordinal, 1 dan 2 itu bukan menunjukkan peringkat, gitu ya. Dia bukan menunjukkan urutan, gitu ya, bukan menunjukkan angka, dia hanya simbol, gitu ya. Kemudian yang ini adalah peringkat, gitu ya. Nah, ini nggak bisa diregres, gitu. Lalu bagaimana caranya agar ini bisa diregres? Yang sering kita sampaikan, ini harus di lock dulu, ya, di lock dulu. Nah, ini karena apa? Kalau ketika di lock, maka dia akan muncul angka desimal, ya, akan menjadi desimal. Nah, ketika muncul angka desimal, maka desimal itu dia akan memiliki karakter yang sama antara X dengan Y-nya itu akan sama. Nah, disitulah baru kemudian bisa diregreskan. Ya, baru bisa diregreskan. Nah, ini yang sering saya sampaikan, bahwa kecuali kita akan konsisten, misalnya konsisten dengan satu data yang sama, ya. Dengan satu data yang sama. Misalnya kita menggunakan data nominal semuanya, misalnya, atau menggunakan data ordinal semuanya. Nah, tingkatan yang terendah untuk mengurangi tingkat kesalahan itu disatukan dulu, yang tadinya ordinal dikardinalkan dulu, ya, dikardinalkan, gitu. Jadi tingkatan dalam pendekatan kuantitatif itu yang paling mendekati angka kualitas terbaik adalah data kardinal, ya. Yang datanya itu menunjukkan urutan yang sebenarnya, ya. Jadi nominal itu sudah mendekati ke data kardinal, sudah mendekati ke data yang kardinal. Kalau ordinal dia belum. Misalnya tadi 1, 2, 3, ternyata 1 lebih bagus dibandingkan dengan 2 dan 3, karena ternyata dia hanya simbol aja. Ya, 1, 2, 3 simbol. Ya, bukan menunjukkan urutan. Ya, bukan menunjukkan urutan. Dalam logika kuantitatif itu kan semakin besar, maka kuantitasnya akan semakin besar. Itu ya, itu dalam logika kuantitatif itu. Oke. Berikutnya ya, data interval. Nah, data interval tadi sudah dibahas, ya. Data rasio, ya, data rasio. Nah, data rasio ini juga memiliki karakter tersendiri karena dia Izin Bapak, sebelum masuk ke data rasio, itu ya, cara mengkardinalkan data ordinal itu seperti apa, Pak? Mohon penjelasannya. Oh ya, ada 2 cara, ya. Cara yang pertama itu logika, ya, logika di dalam penomoran, ya, logika di dalam penomoran itu harus disamakan. Ya, logika dalam penomoran harus disamakan. Jadi misalnya gini, kita menggunakan logika 1, 2, 3, semakin tinggi semakin bagus, atau sebaliknya logika yang mau kita pakai, gitu ya, apakah semakin tinggi semakin tidak bagus, ya. Ini kalau misalnya kita mau menggunakan logika yang pertama, ya harus sama, logikanya harus sama. Kenapa? Karena nanti ketika akan muncul hasil, misalnya itu bisa diterjemahkan, ya, bisa diterjemahkan. Kalau muncul angka besar, misalnya muncul angka besar, angka koefisien yang besar, berarti itu akan bagus. Begitupun kalau kemudian muncul angka yang semakin kecil, mengindikasikan berarti
dia semakin kecil relationship-nya gitu. Tapi kalau nanti tidak disamakan logikanya, ya di logikanya, maka hasilnya kita yang menerjemahkan sendiri bisa bingung, apalagi orang lain. Penelitinya aja sendiri mungkin akan bingung. Ini muncul angka ini terjemahnya gimana ya, gitu. Ini penerjemahnya bagaimana ya? Ini ketika muncul koefisiennya besar, ini sebetulnya bagus apa enggak sih? Gitu. Kita sendiri bingung gitu. Ketika koefisiennya kecil, ini sebenarnya bagus apa enggak sih? Gitu. Nah, tapi kalau logikanya udah disamakan, maka kemudian akan menjadi satu pengertian. Nah, yang sering digunakan adalah menggunakan menggunakan log. Sudah. Nah, itu ada MSI namanya program yang digunakan untuk mengelokkan dari data-data yang berbeda itu dalam satu jenis data yang sama. Itu cara yang kedua yang dipakai oleh sebagian besar peneliti itu menyamakan dengan menggunakan desimal. Itu pakai program aja. Karena kalau nggak pakai program ya setengah mati lah gitu ya, pakai manual gitu. Jadi caranya seperti itu Mbak Nur ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Izin Profesor bertanya. Monggo. Langsung masuk ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi kan Bapak mengatakan bahwa ketika melakukan penelitian kuantitatif, itu kan banyak data seperti data original, terus interval. Nah, berarti seorang peneliti itu mesti paham dan mengetahui data-data tersebut. Nah, kita kan belum pernah meneliti secara kuantitatif, baru melakukan penelitian kualitatif. Nah, jadi dari penelitian kualitatif menjadi kuantitatif, itu bagaimana tuh Pak untuk mengetahui data-data itu sehingga kita bisa paham ke penelitian kuantitatif. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti gimana penelitian kualitatif bisa kita kuantifikasi ya menjadi informasi yang bisa diukur, bisa dinilai, bisa dibandingkan gitu ya. Sehingga informasinya menjadi lebih mudah dipahami oleh pembaca gitu ya, oleh orang lain ya di luar penulisnya. Kalau penulisnya mestinya dia akan lebih tahu dibandingkan dengan pembaca. Tapi ketika pembaca membaca dia paham, itu artinya penyajian laporannya itu berkualitas. Makanya ada artikel berkualitas, ada yang tidak berkualitas gitu ya. Yang berkualitas itu ketika pembaca memiliki perspektif yang sama dengan penulisnya, dengan relatif mudah untuk bisa memahami dari suatu hasil penelitian, itu menunjukkan bahasa yang digunakan, kemudian struktur grammar kalimat dan paragraf serta pikiran utama dan pikiran penjelas dan pelengkap dari suatu kalimat yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah deskripsi itu berkualitas. Kalau bisa dipahami lebih mudah atau bisa dipahami oleh orang lain ya tanpa adanya mispersepsi, maka mengindikasikan itu tulisan suatu karya yang berkualitas. Nah, saya coba lihatkan ya, ada tulisan saya yang berasal dari data-data kualitatif, lalu kemudian saya olah dengan kemudian menghasilkan data kuantitatif ya. Ini di Pak sini. Profesor, Ya. nanti sampaikan ke grup tentang informasi itu. Oh Ya, ya, boleh. Nanti bisa diunduh ya, kebetulan saya ada banyak di penelitian, bisa diunduh. Nanti kalau ada yang tertarik boleh dibahas ya gitu. Jadi
Ini saya kasih alamatnya aja ya, kasih alamat. Oke, kalian boleh klik nanti di alamat ini www.amansubagia.com. Saya coba lihatkan ininya, linknya. Oke, saya kirim ke grup. Ini di slide saya yang terlihat apa ya? Di sini ya? Kita belum ada nih, Pak. Kita punya grup apa namanya ya? Grupnya ya? Ekonometrik. Ekonometrik. Ekonometrika ya? Iya, Pak. Oke, saya kirim tuh ke Ekonometrika, muncul nggak ya? Muncul di grup. Muncul ya? Oke. Ya. Itu bisa diklik tuh, bisa diklik. Nanti ada banyak tulisan. Itu sebetulnya penelitian kualitatif yang saya lakukan, tapi muncul di dalam laporan. Itu saya menggunakan kuantitatif dalam menerjemahkannya. Nanti misalnya apa? Studi likuiditas atau studi modernisasi misalnya. Studi modernisasi misalnya. Modernisasi koperasi ya, saya klik oke ya, ini sorry ya, ini ada kontrak saya dengan apa penelitian saya. Ini bukan saya ingin lihatin angka ya, tapi karena ini persyaratan untuk guru besar saya. Jadi Amin. Amin. Jadi mereka asesor minta bahwa saya pernah melakukan penelitian dan dapat hibah minimal 100 juta gitu. Makanya ini saya upload untuk repository ya, untuk repository. Jadi nanti asesor bisa lihat, bisa ngambil gitu. Ini ada angkanya, mohon maaf nih enggak saya hapus karena buat proses assessment. Oke ya, ini oke, sudah terlihat belum ya? Ada screen share. Di Sudah ada. screenshot ada ya? Ada di share screen ada. Oke. Yang muncul apa ya di screenshot ya? Di screen. Yang munculnya Party ini. for development. Ada Pak, ada semua Pak. Ada. Ada ya? Type. Innovation celebration.
for solusi data dalam penelitian, Pak. Kok jadi berubah ya? Ngapunten Pak atas pertanyaan kita tadi. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, ini kelihatan ya di slide ya. Iya Pak, sampun. Ini Lihat. Ini kebetulan hibah ini dikasih dari USAID ya, dari USAID lewat Kementerian Koperasi. Kebetulan studinya tentang modernisasi koperasi berbasis kewirausahaan. Itu judul risetnya. Oke ya, di sini kalau kita baca, ini kebetulan laporan ini disusun oleh Ahmad Subagio gitu ya. Jadi ini saya susun lalu diawasi oleh beberapa asesor, kemudian dikontrol oleh kementerian, ya dari OJK juga, itu untuk memastikan bahwa kualitas dari laporan ini dan studi ini bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya isinya ada metodologi, kemudian ada hasil analisis dan pembahasan. Nah, hasil analisis dan pembahasan ini ada profil responden. Kemudian kita melihat kondisi kinerja koperasi, tingkat literasinya, infrastrukturnya gitu ya. Mas Alfian. Mas Alfian kayaknya dari tadi nggak aktif ya di sini ya. Lagi main-main sama ini Cak Baby. Oke. Ini coba kita lihat ininya, lihat isinya ya, lihat isinya. Ini survei lapangan. Ini kuesionernya juga, metodologinya juga dikasih tahu nih. Ada di sini contoh pertanyaan-pertanyaan dan codingnya. Ya, contoh coding jawaban. Ya, 1, 2, 3. Ya, pertanyaan 1, pertanyaan 2, kemudian coding untuk tabulasi. Makanya dari jawaban itu kita harus lakukan tabulasi dulu untuk menyamakan gitu ya. Nggak boleh kita langsung misalnya menganalisis gitu. Jadi dibuat masuk ke tabulasi. Jadi dari jawaban ya kemudian dilakukan tabulasi dulu. Nah, setelah tabulasi kemudian dikasih coding, masing-masing jawaban itu ada kodenya, coding. Ya contoh pemberian kode, ini contoh pemberian kode. Jadi kalau 1 itu apa, 2 apa, 3 apa gitu. Ini namanya ordinal nih, ya ordinal. Data-data ordinal ini, data-data ordinal. Karena nanti kita akan olah dengan menggunakan SPSS, ya kita akan gunakan SPSS. Jadi datanya harus dilakukan cleaning dulu, ya di cleaning dulu. Ya, di cleaning dulu. Oke.
Nah, nanti kalau datanya sudah clean, baru kemudian kita bisa analisis. Nah, analisis kita ada dua pendekatan, kan bisa menggunakan analisis deskriptif namanya, ya, ada analisis deskriptif non parametrik dan analisis deskriptif parametrik, ya. Kalau yang deskriptif non parametrik itu hasilnya seperti ini. Jadi nanti kita bisa membuat sebuah informasi hasil dari penelitian kita. Ini namanya deskriptif non parametrik. Ini namanya deskriptif non parametrik. Jadi apa yang muncul ini adalah merupakan deskripsi yang bisa diterjemahkan dengan bahasa yang lebih mudah. Di sini ada berapa sih jumlah koperasi yang ada, ya. Kemudian yang memiliki aset, misalnya kita langsung bisa baca nih, kita bisa langsung baca misalnya sekitar ada 29 koperasi misalnya, ya, yang memiliki aset misalnya kurang dari 2,5 miliar, gitu ya. Ini prosentasenya. Nah, frekuensinya adalah ini. Jadi jumlah koperasinya ada sekitar 8, gitu ya. Ada 8 koperasi itu yang memiliki aset 2,5 miliar. Prosentasenya sekitar 29% dari total responden yang ada, gitu. Nah, jadi dengan menggunakan gambar hasil dari olahan deskripsi itu bisa memberikan informasi yang langsung bisa dipahami oleh pembacanya, ya, dari gambar ini, gitu. Ini contohnya seperti itu. Ini kan contoh tabel. Jadi kita nanti akan mengolah dan kemudian dimunculkan dalam bentuk tabel misalnya. Nah, ini proses analisisnya seperti ini. Ya, jadi kita menemukan masalah, kemudian kita olah menjadi 2 data eksternal dan data internal. Lalu ada analisis kesenjangan, dan kemudian ini memberikan rekomendasi. Makanya ada istilah policy brief, ya, pernah dengar mungkin policy brief, ya. Policy brief itu sebuah brief atau ringkasan dari suatu penelitian yang menjadi dasar untuk mengambil sebuah kebijakan. Nah, ini penelitian yang saya lakukan ini untuk policy brief, ya, untuk memberikan input atas suatu rekomendasi kebijakan yang mau dilakukan oleh pemerintah. Ya, jadi penelitian-penelitian saya ini sebagian besar untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan itu. Nah, ini objek penelitiannya, ya. Objek penelitiannya itu misalnya koperasi di mana, lalu klasifikasinya seperti apa, gitu, dijelaskan di objek penelitian ini. Respondennya itu di mana saja, gitu ya, dijelaskan. Ada di Jawa Tengah, di Sulawesi Selatan, ada di Jawa Barat, gitu ya. Nah, lalu hasil analisisnya, ini deskripsi hasil analisis respondennya seperti ini, gitu ya. Nah, lalu nanti ini kan deskripsi dari responden, ya, deskripsi responden. Nah, di sini sudah mulai masuk ke analisis, ya, sudah mulai masuk ke analisis. Ya, tingkat literasinya kita bisa ukur, gitu. Kemudian literasi pengurus dan pengawas seperti apa, infrastrukturnya seperti apa, kita bisa tahu infrastrukturnya. Lalu misalnya posisi keuangannya seperti apa dari responden itu ya. Lalu nah, di sini kita bisa mulai dari sini, mulai dari nanti ada hasil gap-nya, ya, gap tadi yang kita ingin ketahui, ada gap antara yang seharusnya dengan kondisi yang ada saat ini, gitu. Nah, ini sudah menunjukkan beberapa gap-gap, ya, internalnya bagaimana, eksternalnya bagaimana, gitu ya, pengaruhnya. Kemudian
investasi yang dibutuhkan tapi yang ada berapa gitu ya. Jadi selalu ada dua, ya selalu ada dua proxy ya, selalu ada dua proxy. Ini seperti ini, ada dua proxy seperti ini. Ini analisis gap namanya. Ya, ini analisis gap. Nah, selalu ada dua gini. Karena analisis gap namanya. Ya, analisis kesenjangan. Nah, itu dari penelitian kualitatif, ini kan penelitian kualitatif sebetulnya, tapi bisa dimunculkan dengan bisa digunakan analisis namanya descriptive non-parametric untuk menghasilkan suatu analisis yang bisa terukur ya dengan menggunakan angka. Ya, dengan menggunakan angka. Ya, seperti ini. Jadi sebetulnya kalau kita buat tesis misalnya, dan kita bisa menangkap suatu fenomena, ya suatu fenomena, saya kira ini juga menjadi suatu pilihan gitu ya, menjadi suatu pilihan dalam studi ya tesis ya, dalam suatu tesis. Jadi kita kualitatif gitu ya, tapi kita bisa mendeskripsikan atau memunculkan hasil analisis kita itu dengan pendekatan kuantitatif. Jadi kuantitatif yang dimaksud bukan berarti kemudian harus analisis full dengan menggunakan regres atau FUs tapi dalam penyajian ya penyajiannya kita sudah menggunakan pendekatan kuantitatif. Kenapa? Karena ini kita mengukur ya, kita mengukur gap, ukuran gap ya antara yang diharapkan dengan kenyataan, misalnya antara yang terjadi dengan yang direncanakan, misalnya. Ya, kelihatan sederhana tapi memberikan makna, memberikan informasi, memberikan suatu kondisi yang sebenarnya, kita bisa memotret suatu kondisi yang sebenarnya gitu. Nah, kalau kita lihat penelitian studi yang lain yang sama seperti ini justru yang dibutuhkan di lapangan ya, dibutuhkan oleh pemerintah, dibutuhkan oleh perusahaan. Kadang perusahaan ingin tahu gitu ya, ingin tahu sebetulnya bagaimana sih kinerja SDM kita itu selain dari indikator-indikator keuangan, karena kan biasanya kita menggunakan untuk mengukur kinerja SDM misalnya dengan menggunakan indikator kinerja keuangan. Jadi dilihat dari hasilnya, tapi tidak dilihat dari proses yang dilakukannya. Nah, kalau kita ingin mengukur proses yang dilakukannya, pasti pendekatannya adalah kualitatif, karena kita ingin mengukur dari proses bisnis atau proses kerja atau dari workflow-nya gitu ya, dari alur kerjanya begitu, alur kerja yang dilakukan itu seperti apa, workflow-nya seperti apa. Gitu. Nah, itu gambaran dari penelitian kualitatif yang kita bisa sajikan dengan pendekatan kuantitatif. Nah, kalau ingin yang lebih lebih jelas lagi di penelitian disertasi saya, bisa diakses juga di amatsebagian.com itu saya menggunakan betul-betul kual-kuan namanya, jadi kualitatif kuantitatif. Ya, kualitatifnya itu untuk menemukan indikator-indikatornya. Lalu kemudian untuk menganalisanya saya menggunakan analisa kuantitatif, saya menggunakan SEM ya, Structural Equation Model. Jadi saya temukan dulu indikator-indikatornya, kemudian setelah itu saya survei, saya uji, kemudian kita analisis. Nah, itu kalau mau dilihat disertasi saya, bisa di web yang tadi juga ya, di web ahmadsubagia.com. Kemudian diklik di search ya,
Coba saya carikan ya. Di monograf. Nah, ini sudah menjadi monograf. Jadi monograf. Monograf. Oke. Monograf. Saya share di grup nih, Ekonometrika. Oke. Sudah masuk di WAG? Ada saya kirim linknya. Sudah, Pak, bisa? sudah masuk. Sudah masuk ya. Oke, coba dibuka. Saya juga buka dari sini. Saya buka dari sini juga biar tahu. Itu dalam bentuk buku ya. Saya bukukan. Jadi disertasi saya itu jadi 2 buku ya, buku dengan pendekatan kualitatif dan dengan pendekatan kuantitatif. Nah, ini yang di monograf 1 ini adalah, ini monograf 2. Yang monograf 1 itu yang pendekatan kualitatif. Nanti insya Allah saya share juga. Ini juga bisa dibeli di Gramedia, sudah jadi buku dan jadi rujukan juga untuk. Nah, ini kelihatan ya di slide? Kelihatan, Pak. Oke. Judulnya Analisis Struktural Model Keuangan Mikro Islam. Itu ya. Nah, ini sudah jadi buku dan sudah banyak dirujuk juga oleh beberapa peneliti yang lain untuk melihat bagaimana suatu pendekatan dilakukan dalam suatu riset studi ekonomi Islam. Nah, kalau saya lihatkan di sini, saya menggunakan LISREL. Ya, ini saya menggunakan softwarenya namanya LISREL. Pendekatannya dengan menggunakan Structural Equation Model, SHAM. Oke, coba kita lihat isinya. Nah, ini isinya. Ini lengkap. Jadi kalau saudara sekalian ingin tahu proses risetnya, itu lengkap karena saya nggak kurang-kurangi gitu. Jadi apa adanya. Jadi misalnya membangun latar belakangnya, permasalahannya, kajian. Ini yang digunakan di UIN Syarif Hidayatullah, yang digunakan oleh UIN Jakarta, ya. Saya nggak tahu kalau di UIN Gus Dur sistematikanya seperti apa, tapi kalau di sana kurang lebihnya ini seperti yang saya sampaikan di sini. Ini sistematikanya seperti ini, ya. Jadi di pendahuluan itu ada latar belakang, permasalahan, kajian sebelumnya seperti apa, lalu tujuan penelitiannya, manfaatnya, metodologi yang digunakan. Ini kalau kita lihat, ya di sini kan ada jenis penelitian, data yang dibutuhkan, tahapan penelitian, populasi, tahapan survei, teknik pengumpulan data, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah pendekatan kuantitatif kan, karena kita akan melakukan survei, ya surveinya sendiri adalah pendekatan kualitatif, lalu data-data yang kita olah itu nanti kita akan kuantifikasi. Nah, coba kita lihat ya. Ini Ini yang pendekatan kuantitatif yang saya munculkan di buku yang 2 ini. Ini buku 2. Buku satunya ada namanya Pengantar Keuangan Mikro Islam atau Pengantar Keuangan Mikro Islam. Itu pendekatan kualitatifnya. Nah, variabel-variabel yang saya temukan di sini, ini ada 4 variabel ini. Ini hasil yang ditemukan di dalam analisis yang pertama di pendekatan kualitatifnya. Jadi X1, X2, X3, dan X4-nya ini adalah setelah ada 16 variabel yang diuji, ternyata ada 4 yang bisa kita gunakan.
ya untuk melakukan untuk kita jadikan sebagai parameter dalam mengukur tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga keuangan. Ini contohnya, coba kita lihat ya. Nanti kalian juga bisa lihat di buku ini, ya, bagaimana proses analisisnya, ya. Ini di lampirannya nanti ada, jadi lengkap untuk contoh, ya, lengkap untuk contoh. Ini contoh disertasi yang menggunakan dua pendekatan. Oke ya, jadi ini sudah saya ringkas hanya untuk menunjukkan pada analisis kuantitatif. Di kualitatifnya nanti saya share lah pada pertemuan berikutnya ya. Ini kita lihat yang pendekatan kuantitatif. Ini tujuan penelitian, manfaat. Nanti kita lihat di metodologinya ya. Nah ini metodologinya. Oke, metodologinya kalau kita lihat di sini, metode yang dipilih adalah descriptive analysis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Ya, kualitatif dan kuantitatif. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Oke ya, ini pendekatannya. Datanya diperlukan apa, tahapan penelitiannya dijelaskan. Nah, kalau di UIN sana, di Syarif, ya, di SH, di Syarif Hidayatullah itu, kita harus bisa menjelaskan tahapan secara detail dalam penelitian. Jadi misalnya gini, pertama, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah kajian pustaka, library research. Library research itu apa sih yang dilakukan? Nah, ini dijelaskan detail gitu. Terus tahapan kedua, misalnya tahapan kedua itu penelitian survei, ya, survei. Tahap ketiga menerjemahkan makna formulasi statistik hasil uji model. Tahapan keempat menyimpulkan hasil analisis. Jadi ini tahapannya yang harus dilalui. Nah, kalau surveinya gimana? Langkah-langkahnya ditentukan juga. Ya, memilih data LKMS-nya, kemudian survei, lalu kemudian mengembalikan kuesioner, detail banget. Data responden diseleksi menurut kriteria, responden terpilih akan dijadikan sampel. Nah, makanya dia menggunakan purposive sampling ya, karena kita menentukan kriteria yang memenuhi syarat, ya, kriteria responden yang memenuhi syarat. Itu baru nanti kita akan jadikan sebagai sampel gitu ya, tidak menggunakan random. Jadi yang memenuhi syarat baru kita gunakan. Nah, tadi pengumpulan datanya kita pengamatan wawancara kuesioner. Lalu kita harus mendefinisikan untuk mendapatkan persepsi yang sama tentang apa yang dimaksud dengan keuangan mikro, usaha mikro gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian pengujian instrumen penelitiannya seperti apa? Nah, di sini dijelaskan. Tadi istilah tadi, kalau angka 1 itu apa? Angka 2 bagaimana? Angka 3, 5 seperti apa? Ini harus dijelaskan dari awal. Ya. Nah, di sini coba perhatikan baik-baik. Saya jelaskan di sini data nominal, kuantitatif, ya, klasifikatori akan diubah menjadi skala ordinal atau ranking dengan teknik sebagai berikut. Itu diubah berapa kali? Jadi dari nominal kemudian diubah menjadi skala ordinal dulu. Ya. Mencari, tadi ada pertanyaan kan dari siapa ya, Mbak Nurasana atau dari Mbak siapa tadi? Gimana ya prosesnya gitu ya, prosesnya untuk mengubah gitu. Nah, ini seperti ini nih, dari mencari nilai rata-rata, tertinggi dan nilai terrendah, kemudian pengelompokan nilai, ini menggunakan manual, Mbak. Ini menggunakan manual. Tapi cara yang paling gampang ada program. Ya, ada program namanya MSI. Nah, ini seperti ini, kalau kita menggunakan manual seperti ini. Tapi kita harus tahu, sehingga nanti pengujian instrumen itu akan kita uji validitas konstruksinya, atau consistent validity-nya, dan reliability-nya. Nah, kemudian validitas konstruksinya seperti apa? Ya, validitas konstruksinya dijelaskan lagi. Ya, langkah-langkahnya seperti ini.
Ya, untuk menentukan reliability-nya seperti apa. Gitu. Dijelaskan lagi. Oke ya, kemudian populasi yang mau diteliti itu di mana saja? Ya, saya buat seluruh Indonesia nih karena si pembimbingnya ini pembimbing ya, promotornya minta harus seluruh Indonesia gitu ya, makanya dari Aceh ini sampai Papua. Nah, teknik pengambilan sampelnya, nah ini saya sebutkan tadi menggunakan proportional stratified random sampling yang memenuhi syarat. Kemudian kita tentukan stratifikasi. Metode analisisnya ini menggunakan sham. Ya, lalu untuk olah datanya menggunakan linear structural relationship Israel namanya. Ini sistematika penulisannya. Nah, ini analisanya. Ini analisanya. Dijelaskan dulu mengenai variabel-variabelnya. Variabel tentang tujuan pembiayaan itu apa gitu ya. Lalu apalagi sasaran pembiayaan itu bagaimana. Karena ini adalah variabel yang mau dinilai. Jadi harus dijelaskan dulu. Ya. Nah, kita menemukan data seperti ini pendekatan kualitatif ya. Kita bisa menjelaskan ini itu menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, nanti ketika kita sudah mendapatkan sumber rujukan yang valid ya, baru kemudian kita bisa gunakan sebagai instrumen. Kita gunakan instrumen. Nah, pembahasan dan analisis. Nah, kalau kita lihat di sini mulai dilakukan konseptualisasi model. Jadi kita ingin membuat suatu model, ya. Dalam model itu ada namanya variabel exogenous, ada variabel endogenous, ya. Nah, variabel-variabel itu nanti yang akan kita konstruksi dalam suatu model. Model yang kita harapkan seperti apa? Model yang mau kita analisis, ini variabel-variabel tadi yang sudah ketemu, ya. Ini modelnya seperti ini, ya. Jadi konsepnya antara X1, X2, X3, X4 dengan Y1, Y2, Y3 dan Y4. Ini mapnya ada sebenarnya salah ini 1, 2, 3, 4 harusnya ya, bukan 1, 1. Ini salah ini. Nah, ini bentuk modelnya seperti itu. Nah, lalu ini populasinya, populasi sampelnya di masing-masing provinsi. Lalu kemudian ini hasilnya, hasil dari responden. Ya, ini menggunakan analisis data deskriptif non parametrik tadi yang saya sebutkan untuk memperlihatkan dari posisi responden kita. Baru kemudian kita analisis masing-masing dari variabel-variabel yang kita sudah masukkan ke dalam analisis. Jadi ini penjelasan secara deskriptifnya seperti ini. Lalu analisis dari hasil sham-nya ini semua menjelaskan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, setelah masuk ke bagian kuantitatif, nah nanti akan ketemu satu model. Jadi nanti ada model ketika kita menggunakan instrumen itu, kita akan bisa menempatkan suatu posisi lembaga keuangan, apakah lembaga keuangan itu sebetulnya lembaga keuangan Islam atau bukan, walaupun dia menggunakan nama Islam atau syariah, belum tentu dia itu memenuhi kriteria prinsip-prinsip keuangan syariah. Nah, ini yang digunakan sekarang untuk melakukan analisis terhadap tingkat kepatuhan terhadap syariah dari suatu lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan syariah. Jadi dengan menggunakan instrumen itu, instrumennya apa? Instrumennya seperti ini hasilnya. Jadi ini model yang saya temukan dalam disertasi dan sudah saya patenkan. Ya, sudah saya patenkan.
menjadi instrumen bagi lembaga untuk menganalisis suatu lembaga keuangan tersebut sebetulnya syariah atau bukan. Karena bisa aja dia mengatakan syariah, tapi dalam prakteknya belum tentu syariah, karena yang menjadi responden ini adalah seluruh stakeholder, ya, termasuk responden yang dominan, ya, nasabah yang dominan untuk bisa melakukan penilaian. Nah, jadi nanti akan muncul seperti ini hasil olahannya yang saya itu. Jadi ada 4 kuadran, ya, kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, nanti lembaga tersebut akan mengelompok di mana? Ya, kelompok di sini titiknya atau di kuadran 1, 2, 3 atau 4. Itu. Jadi nanti dari hasil analisis itu akan muncul seperti itu. Nah, seperti ini. Seperti ini. Dia nanti titiknya ada di sini, di sini, di sini atau di sini. Ya, setelah kita wawancarai dengan menggunakan kuesioner. Nah, kuesionernya apa? Kuesioner yang kita hasilkan itu, nah, seperti ini. Jadi ternyata dari hasil yang kita analisis itu, jadi koperasi atau lembaga keuangan mikro, dia yang kita analisis ini sebetulnya adalah koperasi syariah semua. Ini koperasi syariah. Tapi kenyataannya setelah kita analisis dari hasil kuesioner itu, ternyata ada yang berada di posisi sini, ya. Posisi sini juga ada, posisi sini ada. Kalau yang betul itu kan posisi yang di sini. Lembaga keuangan mikro yang syariah yang benar ada di sini. Ini cuma ada berapa? 1, 2, 3, ya, LKMS 13, 6 sama 5. Ini responden ini yang berada di posisi ini. Selebihnya ada di posisi kiri, posisi ujung, dan posisi ini, kuadran 2, 3, dan 4. Itu berarti apa? Kalau kita lihat di posisi ini, misalnya, oh ternyata dia berfungsi sebagai lembaga amal, jadi hanya menghimpun zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan, gitu ya, menyalurkan tanpa menggunakan prinsip-prinsip tamwil, gitu ya. Jadi menggunakan prinsip mal yang dia gunakan. Padahal sebetulnya dia adalah lembaga keuangan komersial yang harus mendapatkan keuntungan, tapi berpraktek sebagai lembaga amal, gitu ya. Jadi kita bisa menyimpulkan seperti itu. Lalu ada yang masuk ke lembaga keuangan bukan syariah. Jadi yang berada di posisi ini ternyata dia enggak menjalankan prinsip-prinsip syariah. Jadi lembaga keuangan biasa, tapi hanya simbolnya aja syariah gitu. Nah, kok bisa begitu? Ya karena kita menggunakan dua variabel utama, yaitu variabel kepatuhan terhadap syariah dan variabel terhadap prinsip keuangan mikro. Nah, jadi kalau dia posisinya rendah, nilainya rendah di sini, berarti kepatuhan terhadap syariahnya itu rendah, kurang dari rata-rata. Gitu. Kalau prinsip keuangan mikronya itu dia rendah, berarti bukan sebagai keuangan mikro atau yang melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tapi yang dilayani adalah orang-orang kaya, gitu ya. Nah, kalau begitu berarti dia comply, ya. Padahal tujuan dari lembaga keuangan mikro adalah untuk mengangkat dari kaum duafa, gitu ya, menjadi muzaki, ya, jadi mustadafin ke muzaki, gitu ya, harus dinaikkan kelasnya. Ketika dia nggak fungsi itu, maka dia hanya sebagai lembaga keuangan biasa, bukan lembaga keuangan syariah, gitu. Nah, itu dijelaskan di dalam ini analisis kuantitatifnya, ya. Jadi nanti bisa dibaca, dipelajari. Nah, Syam itu seperti apa juga bisa dipelajari di sini. Lalu instrumennya, ya, instrumennya bisa dilihat juga instrumennya. Di lampiran ini lengkap nih. Ini ada glosari, kemudian ini pengujiannya. Ini analisis portofolionya yang menghasilkan tadi, yang menghasilkan kuadran tadi, kuadran 1, 2, 3, dan 4 itu dari sini. Nah, ini yang menghasilkan kuadran ini dari ini menggunakan Excel. Nah,
ini uji validitas tadi ya untuk menyamakan agar valid atau nah, ini hasil output dari list-relnya. Lalu kuesionernya kalau nggak salah saya juga sempat taruh tapi nggak tahu nih apa ada nggak ya kuesionernya. Ah ini ada nih. Ini kuesionernya nih. Ya ini. Ini kuesionernya untuk menilai ya untuk menilai dari apakah dia keuangan mikro syariah atau bukan. Nah, itu nanti dari sini. Nah, dari masing-masing pertanyaan ini udah diuji ya. Ini masing-masing kuesioner ini udah diuji nih. Ya semua udah valid. Ya, semua udah valid. Makanya kemudian bisa digunakan dalam melakukan analisis berikutnya. Ya, dalam melakukan analisis berikutnya. Oke ya, saya kira begitu. Ini sharing dari penelitian disertasi saya dalam menggunakan pendekatan kual-kuan. Sampai sini ya, mudah-mudahan bermanfaat karena udah jam 5. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan ada gambaran untuk meneliti. Oke, ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Oke, dan cukup ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.